ya are you okay gitu katanya. Terus ya bu, ibu mules gitu. Gitu suara aku katanya. Terus dia buru-buru, terus dia ke kamar bangunin aku kan, bu katanya mau pup gitu kan. Ya aku ya yang lagi tidur kan, hah kapan pup, enggak gitu. Nah itu tuh pas dicabut begitu, itu kan emang sakit banget. Oh lo boleh nggak kayak gue nggak ya? Kayak gini nggak? Itu kayak gue. Sakit-sakitan. Terus keluar. Enggak masih sampai sekarang. Loh, Balik lagi di Ruang Tamu Kanjeng. Akhirnya syuting lagi. Produsernya sakit. iya benar. Pusing katanya vertigo. Ternyata DBD. Ternyata DBD lagi musim. Kebetulan asisten produsernya istrinya. Dua-duanya kantornya kosong. Proyek konten gue nggak ada. Masih kangen dong sama suara aku. Yang katanya ada yang ngatain gue gini. Kamu tuh kalau di konten kurang beribawa. Namanya si Walid ya kan. Walid. Terus dia ngomong begini, kurang beribawa kayak aku dong. Kamu tuh lah emang gue begitu. Ya, please deh. Yang gini-gini juga nonton juga lumayan. Please deh. Gitu. Nah, tamu kita kali ini adalah the one and only PJ Ketua Dawa, Mama Al. Aduh, Mama Al, gimana kerjanya apa? kerjanya Sekarang? ibu rumah tangga aja. Oh, ibu rumah tangga. Istrinya Pak dosen ya? Pak dosen. Ngurus Pak dosen gitu. Ya ampun nih, dia hari ini mau cerita horor apa sih yang dialamin, horor pribadi malam ini? Ya kan kita pengen tahu untuk 30 menit ke depan ya kan, apa aja sih ceritanya dia. Yang pasti Kaget ya. Kagetnya tuh. Abi gue sebel gak ada konten. Enggak sih sebenarnya gini, gue mau masa konten, gue sepi kagak bisa ngobrol. Orang kita bertiga ini ada tim kerja, tukang gosip juga. Aduh, kangen. Nggak ada konten yang lucu-lucu lagi ya kan. Orang pada nanyain semua kalau lu bawang kapan kontennya, ditunggu-tunggu selalu. Salah satunya mantap. ini. Mama Al, apa sih sepanjang pengalaman hidup kisah, bukan kisah horor ya, apa sih yang Kisah berhubungan kehidupan. dengan supernatural, gaib yang dialami selama ini? Yang paling mencekam dulu, baru yang sosok lah. Kalau yang paling mencekam sih beberapa, udah lama sih ya, aku juga lupa tahun berapa tuh, yang masih muda lah ya. Ya pokoknya berapa tahun lalu lah. Itu tahunnya lupa. Jadi apa kalau kata orang, Tadi Cinta. suara dia kecil banget, kedengeran gak sih? kurang ya, Kurang gede, jangan terlalu ini. Ngomongkan lebih kenceng. Ngomongnya lebih kenceng. cinta ditolak dukun bertindak. Oh jadi kita ditolak, dukun bertindak. Coba minta susuknya sama Pak Edi ya. Aduh, nggak ada orang nih kan. Apa gue perlu spill tipis-tipis di sini, Edi? Jangan. Jangan. Aduh, jari gue nyangkut. Aduh. Segalanya aku ikut. Sama ini aja susuknya ya kan. Terus. Nah iya, dulu tuh awalnya tuh apa namanya, kayak aku nggak bisa jalan. Aku pikir
autoimunku kumat waktu itu kan. Terus sempat nggak jalan juga tuh hampir 3 minggu, nggak bisa bangun. Kirain autoimun aku kumat. Itu emang nggak bisa jalannya bener-bener plek tiduran aja atau ngesot masih kayak suster ngesot? Nggak bisa jalan, yang nggak bisa jalan kaki, yang bener-bener cuma bisa duduk itu ke toilet tuh yang bener-bener yang harus dibantu orang gitu. Kakinya tuh nggak bisa jalan gitu kan. Waktu saat cek ke dokter kirain autoimunku kumat, tapi ternyata bukan gitu. Enggak, beberapa hasil tuh semua bagus gitu kan, sampai dicek semuanya itu bagus. Nah itu 3 minggu pertama nggak bisa jalan dulu, dari panggul ke kaki itu kayak setengah lumpuh yang kanan. Nah, lebih berat yang kanan berarti yang daripada yang kanan. kiri. Berarti kiri masih bisa digunakan sedikit. Yang kiri masih bisa ngesot ngesot. dikit, tapi yang kanan nggak bisa. Itu akhirnya ke dokter pun nggak kenapa-napa. Kata dokter hasil medisnya nggak masalah. Nggak masalah. Cuma disuruh fisioterapi aja ya mungkin kebanyakan duduk atau tiduran gitu. Ikhtiarnya ya. Nah itu masih nggak mikir yang aneh-aneh tuh. Terus kok tiba-tiba kayak perut tuh kayak kembung rasanya, kembung nggak Terus kayak ada gas gitu. Kirain asam lambung juga. Cek lagi ke rumah sakit, dicek semuanya nggak apa-apa gitu kok. Nah satu malam tuh aku ingetnya itu waktu itu kayak ya malam Jumat lah ya, malam itu jam-jam 12-an gitu, tiba-tiba perut panas. Terus kebetulan di situ ada sahabat aku. Nah dia ngomong gini, coba deh aku punya kenalan nih, dia bilang gitu. Pertanyaan satu, itu kok tiba-tiba tahu kayak gue nih ya? Kalau gue waktu diserang tuh memang waktu itu yang aku bilang tante pelakor aku udah kasus tuh aku abis baca Quran sore langsung tiba-tiba diseret gitu aja. Itu tiba-tiba itu keadaan ini langsung aja. Itu nggak ada kayak bayangan di. Sebenarnya sebelum kejadian itu aku dikasih mimpi sih. Sebelum kejadian diserang aku dikasih mimpi harimau, terus tuh cewek pelakornya itu lagi makan, terus gue tuh berantem terakhir tuh, jadi mimpi 3 kali sebelum gue diserang, bener-bener diserang ya. Gue tuh berantem sama dia tuh kayak berantem. Wow, gue sembur, dia berantem, dia nyembur gue nyembur lagi pakai api. Wah, mati, bangun lagi. Gue sembur pakai air bah, mati, bangun lagi. Ternyata gue diserang setan. Itu tuh gue dimimpiin. Lo ada nggak tanda-tanda gitu? Kalau itu mimpinya ini kayak ular. Ada sekitar 5 deh, kalau nggak salah 5. Ularnya itu kayak garis, tapi garisnya itu merah, ada merah-merahnya gitu. Tapi dia nggak masuk. Ular kepala 5 apa ular? Enggak, ular ada 5. Ada tapi 5. kayak ularnya tuh kayak lagi ngeliatin gitu, kayak ngeliatin kita, terus ya kayak ngeliatin aja. Itu pun ularnya itu tapi nggak masuk ke dalam rumah gitu. Nah itu ularnya itu kayak ya mimpinya sih gitu. Ular ada 5 terus kayak ngeliatin. Kita lari tuh. Karena di situ posisinya aku ada beberapa orang gitu, beberapa tim aku, terus lari gitu kan. Udah lari. Itu udah lari Kak katanya gitu kan. Terus pas kita lihat tapi ularnya udah nggak ada gitu. Nah itu mimpinya sih memang 3 hari berturut-turut tuh ularnya. Ya kan, berarti. Dan ularnya tetap 5. Ya berarti jadi setiap biasanya sebelum kita diserang itu tuh ada mimpi-mimpi, entah itu penampakan ular, penampakan orang yang mau nyerang kita, tapi atau harimau atau apapun yang berbau itu biasanya dimimpin berturut-turut ya kan, gitu. Terus baru mulai tuh di hari keberapa diserangnya itu? Berarti mulai nggak jalan. Itu berasa. Tuh beberapa hari berturut-turut kan mimpi ya, ada sekitar 3 kali. Itu tuh mimpi. Terusnya itu kaki mulai nggak enak. Nah kakinya itu bertahan 3 minggu. Karena aku nggak ngeh kalau itu tuh ternyata ada sesuatu yang terjadi kayak 3 gitu. 3 minggu ngesot itu tuh rasanya cenut apa kayak gimana? Kalau gue kan dipaku kan. Enggak, dia rasanya
Berat ya? Enggak cenut-cenut, Mati cuman rasa ya, mati Bun? rasa. Oh iya. Nah, sama-sama. pikir kan Terus. autoimun, kalau autoimunnya lagi kumat emang suka kayak gitu. Tapi ini enggak. Nah, berasa kayak apa namanya? Kayak kakinya tuh ngilu itu setelah di atas jam 12 malam gitu ya kan. Nah, memang kan tradisinya kalau udah di atas jam 12 tuh kita biasanya jam 2 tuh bangun tahajud gitu ya. Iya. Itu selalu gitu. Nah, setiap bangun tahajud tuh kayak kok ngilu gitu. Nah, itu tuh beberapa kali temen ada yang ngasih tahu sih, emang lu nggak mau coba cari-cari tahu cari-cari tahu gitu kan, gimana nih say gitu, cari-cari tahu tentang gimana. Biasanya gue punya temen kayak gini dikerjain orang, gue punya temen gitu, jawab pada ngomong gitu kan. Terus ya itu masih belum ngeh gitu. Nah, pas yang udah perut itu yang itu udah ke dokter, nggak kenapa-napa. Tapi Nggak ada asam lambung, nggak ada. enggak, itu pas kaki itu enggak. Nah, pas asam lambung ini aku pikir asam lambung, tapi ternyata pada waktu ke dokter di rumah sakit juga dicek segala macam, cek darah sampai di USG, itu tuh nggak kenapa-napa kata dokter gitu. Mungkin gas kali, kebanyakan makan kol katanya gitu, atau makan makanan yang bergas, jangan makan ubi dulu gitu katanya. Nah, pas malam Ke rumah sakit mana? ada di rumah sakit di daerah Selatan. Terus udah gitu ya percayalah, rumah sakit besar gitu kan. Iyalah. Udah, dan itu udah beberapa kali gitu kan, dokter penyakit dalam ngecek juga. Terus yang spesialis kan takutnya ada kayak dimah atau takut ginjal atau apa gitu kan, ternyata enggak. Nah, terus temen nih pas malam nelpon, saya mau nginap gitu, boleh nggak gitu. Oh boleh, nginep aja gitu. Nah, ternyata pada waktu dia nginep tuh dia ngomong gini, dia cerita gitu kan. Biasa kalau cewek kalau ada temen nginep kita ngobrol malam gitu kan ya. Kok kaki lo nggak sembuh nih say, kok gue kok kayak ini kejadiannya sama persis nih kayak temen gue, dia bilang gitu. Terus iya, perut aku juga nih kok kayak kembung ya, sakit gitu. Nah, pas malam itu sekitar jam 3-an tuh perut itu sakit banget, kayak orang abis makan pedes, kayak abis makan ricis level yang paling tinggi, itu perihnya kayak gitu, sakit banget. Terus di situ temenku bilang, aku ada kenalan nih kakak angkat aku gitu, dia bilang. Aku punya kenalan kakak angkat aku nih, dia orang Banten, dia bilang gitu. Bisa coba aku by phone dulu ya gitu. Ya maksudnya punya kelebihan lah, kayak indigo terus pernah gitu. Biasa ngobatin orang katanya. Terus telepon lah, pas telepon terus si abangnya ini ngomong, coba bisa video call gitu. Terus pas video call, ya udah minta alamatnya aja, saya datang ke situ malam ini juga katanya gitu. Minta tolong sediain kain putih atau mukena putih, pokoknya yang putih adalah hijab ya, kita perempuan kan kebetulan pakai hijab, jadi kayak mau kena gitu ya. Tapi bukan kayak kapan kan? Kain kafan. Seru banget. Kira pakai ini, pakai apa? Jangan ditiru. Kalau enggak lu yang ngebunuh dia. Gue lu bayangin. Pasung di sini. Terus ya akhirnya dipinjemin lah ini hijab putih gitu kan. video call tuh. Enggak, abangnya OTW. Oh, langsung. Ketemu langsung. Dari Balaraja, nggak salah. Balaraja kan jauh banget ya. Iya, lumayan. Nyampe tuh kayak menjelang subuh gitu. Iya. Terus abangnya datang, terus dia kayak jikirin sambil aku suruh tiduran di sofa panjang. Terus maaf ya, perutnya saya pegang gitu kan. Ya kan namanya kita hijab, terus
ya kan sungkan gitu kan, Iya. sambil dipegang sambil zikir gitu kan. Terus kainnya kan dari aku tuh, kain ini ditaruh di perut, terus dia sambil zikirin gitu, doa Bismillah, ya, entah baca doa apa, ayat-ayat Al-Quran dibaca sambil dielus-elus perutnya, itu sakit banget. Terus sama dia tuh habis perutnya dielus-elus itu tuh kayak apa ya, kayak kita Kentut nggak? enggak ketusing. Itu sendiri. Tapi perutnya tuh kayak itu, perutnya kok kayak jadi kayak naik gitu, perut aku tuh kayak naik dari segini tuh kan, ini diginiin terus tiba-tiba perutnya naik, agak naik, sakit banget. Terus si abangnya Pakai itu minyak atau apa enggak? enggak, pakai Tangan tangannya dia aja sambil baca doa gitu, tapi ininya taruh di atas perutnya gitu, tangannya di atas buat jilbab putihnya. Iya, ininya. Terus abis itu rasa sakit. Nah aku cuma ngerasain perutnya. Nah si abangnya itu sampai keluar air kayak keringat jagung, kayak orang kan dia kan mengeluarkan energi untuk mengusir. Dia itu sebenarnya itu berperang. Jadi ilmu lawan setan itu kan, jadi kan dia berperang ya kan, tenaga yang dia keluarkan kan sangat-sangat itu. Iya. Jadi dia keluar sampai beberapa kali minta tolong minum gitu kan. Terus itu dari pas subuh tuh, dari jam sekitar 4:30 sampai jam 7 selesainya. Itu ya kan aku lihat ya, dan di situ ada beberapa orang gitu kan, ada mbak aku juga, ada temen, itu semua pada ngeliat ya benar-benar disaksiin gitu. Nah itu tuh pas dicabut begitu, itu kan emang sakit banget. Lo boleh yang kayak gue nggak ya? Begini nggak? Itu kayak gue. Itu kayaknya cuma kanjang doang ya kayaknya. Cuma ya gitu-gitu aja. Ya gitu gimana? Gitu-gitu doang. Oh, berarti dia mesin diesel. Kalau gue kan gitu kan ya. Oh, enggak hybrid. Ya udah, terus pas dibuka kayak itu jadinya hijabnya itu yang putih berubah jadi kayak itu loh, kayak air keran. Yang kan air keran tuh suka, kalau keran udah lama, air keran kan lama kadang-kadang suka ada emas-emasnya gitu, kayak gold gitu. Iya. Apa sih itu namanya, coklat-coklat, Tembaganya kayak tembaga. Nah itu ternyata perut aku isinya itu Kayak itu banyak banget. tembaga gitu. Iya, dan dia nggak pakai apa-apa. Iya. Nggak, maksudnya aku nyaksiin itu jilbab punya aku. Terus dia nggak bawa apapun, dia nggak megang apapun, dia cuma ngelus, ditekan. Itu jadi gitu. perantara sebenarnya. Terus tiba-tiba ya itu ternyata yang bikin perut aku sakit selama ini tuh adalah itu. Dia dimasukin kayak tembaga gitu Iya, ya. jadi butiran-butiran gitu iya, kan. jadi kayak karat-karat gitu. Karat-karat. Heeh. Ini emang anjing emang ya. Nggak, belum, astagfirullahaladzim. Ayo lo, berarti pendukun lo ya. Coba lo ntar di pas yang saksi air. Ya iyalah, sama seperti kayak gue keluar kawat itu yang ditarik itu ya. Orang kadang nggak percaya, tapi kalau udah yang ngalamin tuh pasti tahu rasanya. Awalnya Aduh. sih ya nggak percaya ya kayak gitu-gitu, maksudnya ya Allah, kok terjadi gitu. Memang sering banyak ya denger, nonton, temen juga ada yang suka cerita, tapi ya ternyata ada gitu. Ya memang nggak dikasih tahu detail, yang ngirimnya si A, si B, si C, tapi sudahlah. si abang ini cuma ngasih tahu ini kiriman dari tempat ini gitu. Oh kita Banten juga bukan gitu, lebih Di- ke tanah mana? Jawa Tengah Jawa Tengah tuh. gitu. Ya gitu sih, itu aja yang paling sakit banget. Kalau kaki sama dia dinding juga nggak? Iya, jadi katanya sih Yang kalau kaki karena diapain? di sini aku diikat, katanya diikat gitu di sini, Diikat. di deket pinggul itu diikat, katanya diikat, sama di kaki yang di sini. Oh, juga diikat juga. Pakai Ada diikat gitu. nanya nggak dia itu sihirnya itu pakai foto atau dia ngirim buhul ke rumah bisa ditanam? Enggak. Itu apartemen ya? Iya. Apa rumah?
apartemen. Apartemen tuh kayak disiram apa atau enggak. dia pakai medianya berarti pakai Pakai media ya mungkin foto atau Foto, Boneka berarti juga foto. sama ya maksudnya boneka. boneka tapi yang dia pasti foto. Setelah kayak itu tuh Bun, apa namanya, setelah penyembuhan itu ya, itu apa yang dia rasain setelah keluar katanya, yang tembaga-tembaga kayak gitunya tuh? ya pagi itu juga udah bisa jalan gitu. Oh, Kalau kata si abangnya katanya gini, ini kalau Gedean orang dikit suaranya. iya kata abangnya gini. Ini orang, apa namanya, kalau orang lain mungkin udah nggak ada nih, kamu nih katanya gitu. Kok bisa gitu? Iya, dia cuma bilang kamu punya tahajud gitu doang. Ya, jadi tolong ya kalau yang ngirim mau niatnya memati orang, mau bikin orang gila, mau bikin apa, kalau kata Allah enggak, benar. balik lagi nanti lu. Jadi mikir-mikir deh. Lu yang gila nanti. Lu aja karmanya. Iya, kalau kata Allah enggak. Pede banget. Dan media itu katanya kenapa media itu nggak langsung serp gitu kan, itu kalau bisa kalau dikirim tuh katanya setiap jam 12 ke atas, ngerasain setiap jam 12 ke atas kan? Iya, benar Iya tuh. katanya gitu. Nah untungnya aku tuh setiap jam 2 pagi itu biasanya sambil nungguin subuh itu kita tahajud nih, ya kan, bareng-bareng sama suami segala macam. Itu biasanya kita tahajudan, alhamdulillah. Nah katanya kita punya itu gitu, karena punya tahajud itu, sama kebetulan aku kan emang seneng kasur yang nggak suka ada Ranjangnya. ranjangnya. Ya, benar tuh salah satunya Ternyata mah itu tidur di salah bawah. satu media yang sangat bagus kalau seandainya orang mau jahat sama kita. Ternyata kalau kita kasurnya lebih rendah, ya insya Allah itu penangkal, salah satu penangkal sih. Iya, biarpun tetap punya king coil nggak apa-apa tidurnya. King Coil gitu. Yang ada ranjangnya. Apalagi King kalau coilnya- saya ranjang. Iya, betul, king coilnya nggak usah dipakein ranjangnya. Iya, langsung pakai ranjang. Mantep loh. Mantap. Emang kayak orang tuh Gitu sih. gimana ya? Aduh, celeduk ya, cinta ditolak dukun bertindak. Bertindak. Jadi lebih dikasih tau nggak santet apaan? Nama santetnya atau berupa apa? Enggak dijelasin seperti itu Oh, sih namanya. kalau katanya nanti kalau saya ngomongin kayak gitu ntar takutnya kita punya rasa dendam lagi, Iya, ada biasa. keinginan Ya, untuk ya. apa membalas atau apa, kan itu nggak baik. Yang Ini penting catat ya, sehat kalau dulu, ustadz atau pokoknya bahasanya orang pintar yang benar ya, setiap ngasih tahu kita dia tidak akan bilang jangan dendam, dan dia nggak bakal kasih tahu orang siapa ya, biarpun kita tahu kan, dia cuma buat make sure bahwa si ini nih gitu ya kan. Tapi dia bilang jangan dendam. Kenapa? Kalau semakin kita dendam kan ada amarah, nah setan tuh senang masuk gitu. Jadi memang basicnya tuh yang kita pelajarin tuh ikhlas. Betul. Sebenarnya nggak bisa ikhlas, tetap mau balas ya kan. Cuma ikhlasnya gini, ya udah deh, gue udah alamin, emang nasib kita ya, kita jalanin aja ikhtiar sampai sembuh. Ya apa yang dilakukan udah gitu aja. Betul. Nah, kalau udah setan baru jadi dukun yang lebih sakti. Kurang ajar ya. Enggak. Dilarang kok itu kok kayak gini ngomongnya. Dilarang kanjeng ngomong. Emang ya, jadi jangan amarah, jangan kita balik dendam gitu. Kayak aku kan pas balik dendam, gue tahu nih orang nih, gue mau giniin, udah sakit hati, mau dimatiin, udah lo iniin, cuman ya sudahlah, nanti kalau semakin amarah malah tuh setan semakin masuk, semakin merujuk, kita makin lama sembuhnya. Benar. Jadi kita apapun yang terjadi diikhlasin aja, dijalanin, insya Allah sembuh. Kalau nggak sembuh ya berarti kita mati syahid. Itu aja, emang udah umurnya. Udah umurnya benar. Iya, udah umurnya kan kalau udah ini gitu. Ya sih. Gitu. Berarti non medis ya. Jadi ada berpercaya kan. iya. Tapi setelah itu ada penjagaan lagi nggak, atau berobat lagi? Kan sebenarnya sembuh tuh nggak bisa langsung, pasti ada berobatnya lagi. Sembuh sih langsung ya, maksudnya udah bisa langsung pagi. Iya, tuh maksudnya udah bisa langsung. Cuman bangun. maksudnya setelah itu pasti biasanya ada lagi. Oh iya. Pengobatan. Ada lagi sih nggak kayak gitu? dari si yang bantuin ini, dia suruh aku beli air zam-zam 5 liter lah, kita beli kan. Itu akhirnya kita beli, dibawa ke ke tempat ngajinya dia. Terus di ngajiin kan kebetulan ada kayak pesantren anak yatim gitu. Ditawasulin ya. Ditawasulin, terus di situ airnya
ada disuruh minum sekitar 3 gelas, terus sisanya tuh aku suruh pakai mandi, disuruh mandi, dicampur pakai air mandi gitu. Itu katanya biar enak badannya gitu. Harus diulang berapa kali? Enggak, sekali aja itu untuk mandi gitu, dan selebihnya dia cuma berpesan kalau seandainya kakinya sakit lagi, rendam pakai air hangat, pakaiin Garam kasar ya? garam kasar, terus bacain Al-Fatihah 3 kali, Ya, kulhu 3 kali. Iya, itu sama tuh Al-Fatihah, kulhu, wajib berfalak, wajib bermanas. Terus diniatin untuk kesembuhan kaki kita gitu. Karena efeknya itu masih ada pasti gitu. Iya, itu pasti sampai sekarang efeknya masih ada. Masih ada. Itu cuman ya udah lu ntar aja lu lebih parah lu. Ntar dia ya mau apa. Kita tunggu aja waktunya. Iya. Tapi nyambung juga ke suami sih. Ya, Abis aku tuh ya beberapa bulannya suami gantian. oh jadi kena sama orang rumah juga, tadinya dia yang dituju. Akhirnya mungkin masih ada sisa-sisa mental. Iya. Bener kan? Betul. Mental Kalau kan nggak suami kuat. tuh hampir setiap malam. Oh dia nggak. Setiap malam tuh kayak suka teriak-teriak gitu, mimpi tidur tapi gitu, astagfirullah gitu kan. Pas giliran dibangunin, kenapa ya gitu, pasti dia jawabnya ya tadi mimpi adalah dikejar kuntilanak lah, kadang ada orang tinggi gede katanya gitu. Itu kayak ada di sini nih Bu katanya gitu. Ya sering kayak gitu, ya ternyata sama gitu. Iya, dihimpit gitu. Dia dimentalin juga gitu kan. Terus akhirnya apa yang suami lakukan? Panggil yang kemarin lagi apa? Itu enggak, cuma via telepon doang. Terus kirimin air zam-zam lagi aja ke sini. Oh iya, kayaknya mau ditarik nih, dari dia kan bisa jari jauh ditarik biasanya kayak gitu. Ya, Tapi nggak sempat ada kayak sakit-sakit juga kan ya Bu? enggak sih, kalau suami cuma itu tuh ada kali sekitar 7 hari berturut-turut ya, kalau setiap tidur teriak-teriak, Allah. ya katanya sih itu mimpi Iya, biasanya ada aja gitu dikejar. Biasanya sih Pak Profesor logis ya. Iya. Logis gitu. Jadi nggak terlalu yang apa ya? Dia kena gitu kan, karena kan otaknya dia udah penuh ya buat ngajar. Tapi Git, kayak maaf ya dia nyinggung-nyinggung keluarga. Kemarin bokap ya habis Iya, meninggal ya, nggak lama ya. nggak lama ya. Dan berarti kita anak yatim. Aku yatim piatu juga. Iya. Ini yatim. Nah, kagak belum. Amit. Oh jadi kamu dapet santunan? Nggak mau, nggak mau. Jangan sampai. Aku yatim piatu. Iya, betul. Kamu yatim, berarti kita berdua yatim piatu ya? Heeh. Berarti tapi kan kita bukan dua. Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi kemarin tau nggak yang jadi gini nih, aku udah ini sengaja aku ngundang gini kan kemarin berapa menit Mas? Jadi kenapa aku bahas gini? Soalnya sebelum kita kan baru kenal sama Mama Al ini nggak begitu lama dalam satu ada organisasi ya kan. Nah sebelum kejadian itu dia tuh mengalami hal buruk, bukan hal buruk sih, maksudnya sedih ya. Bokapnya sakit, nggak bisa ngomong, dia udah jagain. Tapi sebelum bokap itu sempat membaik, biasa kalau orang udah sakit kan sempat membaik ya. Bapak minta minum dong. Jadi bapaknya tuh mau ngomong sama dia, cuman nggak tahu di mana tuh kan sebelahku madam, jadi Ya jadi. nggak boleh kayak jadi. Nggak lama ternyata bokapnya tuh mau pamitan, sebenarnya mau pamitan, mau ngobrol sama anaknya. Nggak lama bener berita duka bapaknya Mama Al ini, bokapnya meninggal. Jadi padahal udah baikan ya, udah keluar dari rumah sakit ya. Udah sempet keluar dari rumah sakit. Udah sempet ya. Sempet 2 hari deh. 2 hari ya. 2 hari.
Nggak usah masuk ya Pak, ngobrol aja di sini. Jangan masuk ya Pak. Bapak yuk rambutnya perubahan nggak sih? Iya, iya lah. Bahkan kadang ada yang emang udah tua tapi kan masih hitam atau emang enggak lah dicet. udah. Tapi emang beruban tapi yang nggak banyak. Iya beruban ya. Belah samping atau belah? Iya, ada rambutnya. Ya rambutnya ya, tapi belah samping gini atau belah samping gini? Iya. Ya, gitu ya modelnya ya kan? Begini kan belah sampingan. Kalau yang si Kiki kan modelnya rambutnya begini Iya, kan? ada Dia- rambutnya lah. Iya, dia- orangnya kecil. Iya orangnya segini ya gitu ya. Segini ya nggak gitu? Enggak, itu mah kecil banget. Enggak maksudnya Ya, tingginya segini gitu loh. Enggak bukan yang tinggi kayak laki lo gitu. Iya. Edit ya. Ganteng loh bapaknya kita. Put. Maksudnya kulitnya kuning langsat gitu-gitu nggak? Ya. Kak, Ya, masuk. Kak, makasih ya. Permintaan Bapak udah dipenuhin. Bilang sama keluarga Bapak udah seneng, udah tenang. Kakak jangan sedih lagi ya. Pokoknya ikhlasin. Bapak sayang sama kakak. Ya masuk ya Pak. Iya jangan masuk, pusing saya. Nggak bisa nggak mau. Sayang katanya, tolong jagain, maksudnya rawat rumah tangganya dengan baik, jadi istri yang berbakti buat suaminya. Sayang sama anak-anak gitu. Jadi terus jangan apa-apa kepikiran, dipikirin terlalu overthinking katanya. Yang ya apa yang terjadi ya udah yang terjadi aja, apa yang besok, apa yang ini, omongnya udah nggak usah dipikirin. Emang begitu namanya mulut orang, mulut manusia. Kalau besok terus begini, terus jadinya begini, dikit begini langsung semua dipikirin, repot hidupnya. Lebih legowo, lebih plong gitu ya kan, lebih plong lah dengan siapapun yang giniin kamu tuh. Bapak cuma bilang gitu aja, nggak mau masuk ke sini. Jangan masuk ya Pak. Ya Pak, nanti udah nih sampein ya Pak. Balik lagi deh Pak. Papa ya. Ya Papa. Jadi tadi yang mau disampaikan nggak, bapaknya mau denger? Ya kakak, mama mau disampaikan apa sama bapaknya? Bapaknya di sini. Ya udah, tenang di sana. Ya. Kita semua di sini. Ya insya Allah udah bisa nerima semuanya. Ya semoga menjadi nggak sakit lagi. Kemarin kan sakit sekali sampai ginjalnya itu sampai bikin nyesek. Sampai nggak pagi-pagi tuh terakhir inget nyesek. Makasih ya jadi anak papa yang baik kakak. Kamu anak papa yang paling sabar, yang paling terima, yang paling sayang sama orang tua. Tolong semua wasiat papa dikerjakan. Lebih banyak beramal buat papa ya. Papa banyak butuh amalan solehnya. Banyak sedekah buat papa ya. Makasih banyak ya. Ya udah papa pergi dulu ya. Sini dulu. Aduh ya. Aduh, papa lu kalem banget ya? Iya. Kayak lu ya, kalem ya? Tenang nih orangnya ya?
nggak kayak biasanya masukin gua Gragas. Bener kan? Geragas bener sih geragas. Biasanya Gragas kan? Heeh. Gragas, melotot. Pokoknya Biasanya kalau udah keinginan terakhirnya cuma pengen nyuruh aku punya anak perempuan. Ya, semoga terlaksana dan Itu dong. terkabul. Suruh Amin. Jangan lupa kalau mau konsultasi sama Omi, kan udah pernah ketemu Omi, dia udah ke lembah Kam, terus udah ketemu Omi, Mas Ketot, terus ya udah dibacain, dikit-dikit spill tipis-tipis. tipis. Nanti kalau penting bisa video call biar tahu depannya. Tapi selain ini, kalau yang di tempat tinggal sekarang nggak ada yang creepy gitu? Apa ya? Itu doang sih pernah. Apa namanya? Jadi suami nih kebelet pup gitu malam-malam. Aku udah tidur gitu kan, kalau suami kan suka ngerjain Scopus tuh sampai tengah malam gitu, sampai pagi gitu kan, kadang-kadang ngerjain gitu. Nah aku udah tidur pasti biasanya dari jam 8 juga udah tidur gitu kan, sekitar jam 1-an sih kata dia. Itu dia masuk toilet terus ada yang ngetok kan, tapi suara aku gitu, ya are you okay gitu katanya. Terus ya bu, ibu mules gitu. Gitu suara aku katanya. Terus dia buru-buru, terus dia ke kamar bangunin aku kan, bu katanya mau pup gitu kan. Ya aku ya namanya lagi tidur kan, hah kapan pup, enggak gitu. Ya itu sih, dan itu 2-3 kali lah dia kayak gitu, sering gitu. Itu dia pertama. Wah, ada yang menyerupai kayak lu ya. Suaranya sih gitu. Suaranya ngetok tuh suaranya persis, tapi pas keluar ya akunya tidur gitu. Kalau di Kiki atau Mimi pernah ngeras kayak gitu nggak? Ya itu kan di rumah kita ya, yang kayak lagi mandi doang sih, lagi mandi kayak dipanggil-panggil sama aku, padahal aku lagi di kamar kan, posisi kamar mandi kan jauh ya. Nah tiba-tiba kayak pas selesai mandi itu, kenapa sih manggil-manggil dari tadi gitu? Enggak ada, aku mau manggil-manggil gitu. Jadi jin korin sih ya kayak gitu. Saya pernah di kantor, sering. Iya. Kantor lo emang ada kunti. Ini sih kantor lo banyak kunti. Kalau di kantor itu kantor lagi. Oh iya. Itu jadi kalau misalnya masih baru, waktu itu masih awal-awal, baru masuk kan. Itu kalau perkenalannya dia itu bukan digangguin, tapi dikerjain sama rupa yang kita kenal. Jadi kan saya ngeliat teman, ya dia, maksudnya kelihatan wujudnya dia, Wujudnya dia, dia teriak, menyerupai. iya karena saya mau masuk kan, pintunya jangan dikunci, oke. Masuk, nah dia di dalam. Terus temen lo nggak ada? Di luar nggak ada. Oh bego. Udah kenalan gitu ya. Tapi itu belum tahu tuh dikerjain tuh. Belum tahu. Dah. Belum tahu cerita-cerita kayak gitu. Iya. Itu sampai 3 kali. Yang pertama itu 1, terus yang kedua itu lagi di lantai 3. Lagi di lantai 3, lagi cross check inilah barang, cross check barang. Di ujung lorong sana itu ada tim warehouse nyamperin. Nanti barang yang ini jangan taruh di bawah tangga ya. Oke. Kemudian dianya ada di depan pintu depan pintu masuk. Yang tim warehouse tadi. Iya. Nah terus lo Jadi ngoceh nggak? satu-satunya tangga itu cuma itu doang kan? Iya. Kalau misalnya dia turun duluan, Pasti dia ke atas. Iya. berarti Ngelewatin lo. Ngelewatin lo dong Iya. pasti ya. Saya turun, taruh barang di yang dua tangga, dia masih di atas. Ya terakhir saya lihat dia masih kayak ngecek Iya. gitu. Pas turun, dia lagi di depan pintu baru masuk. Terus Tanya, lo nanya? saya nanya, emang di sini tangga ada berapa? 1 itu doang. Ya udah jadi. Belum curiga. Belum curiga, masih mikir kayak ya itu kan masih baru kan. Iya. Terakhir itu yang fatal. Sampai ke rumah. Sampai ke rumah sih. Jadi udah kejadian 2 kali itu. Pulang lah saya biasa. Nah besoknya
saya masuk pada siang, izin masuk pada siang. Tadi saya ngomong, Mas, aku berangkat dulu ya. Itu beneran literally dia bilang, Mas aku berangkat dulu. Oke, terus dia buka pintu, bener buka pintu kayak terus kunci pintu, cepat pergi ya, jalan kaki emang. Adiknya? Iya, dari saya. Dari jendela pun kelihatan di jalan cepat. Nah, ya saya pikir saya sendiri gitu. Pas mau mandi, pintu kamar dia aku buka. Dia mau mandi juga. Orang gila. Terus? Yang bener yang itu. Iya kamar. Oh, udah nggak beres, baru besoknya cerita. Baru belajar cerita sama orang kantor. Gitu katanya. Yang paling itu katanya yang misalnya itu yang paling ringan. Yang paling parah tuh ada orang senior di situ sampai pingsan. Karena kalau yang itu dia benar-benar ditunjukin wujudnya. Iya, dia pingsan. Buset. Sampai sakit-sakitan. Terus keluar? Enggak masih sampai sekarang. It was at this moment that he knew he fucked up. Apa itu? Kok tiba-tiba gitu? Dia bohongin. Jangan mancing-mancing ya. Gue yang mancing. Kaget lo cuy. Apa itu? Bisa. Apa itu? Kok ini ya? Ini. Kok tiba-tiba jatuh? Biasanya nggak pernah jatuh. Apa sih? Kaget kok kayak gitu. Iya. Nih. Betulin dulu deh. Duduknya biasa aja loh, Ki. Iya, makanya itu keras banget loh, kok bisa? Udah deh Ki, nggak usah Ki. Parah yang berarti situ. udah belum Ki? Udah aman. Oh iya udah. Berarti isyarat ya. Ya, bukan pertunjukan tadi. Iya. Makasih Mama. Makasih, Mama.